Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Padli, NIM 22089077. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang OPPT dari pertemuan kita dari kelompok-kelompok sebelumnya sebagai syarat sebagai UTS dari olahraga kebugaran. Baiklah, yang pertama yaitu tentang sistem energi. Sistem energi dalam olahraga kebugaran adalah mekanisme yang digunakan tubuh untuk menghasilkan energi yang diperlukan otot agar dapat berkontraksi dan melakukan aktivitas fisik. Sistem energi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem energi aerobik dan anaerobik, yang bekerja sesuai dengan intensitas dan durasi aktivitas olahraga. Selanjutnya yaitu jenis sistem energi. Yang pertama yaitu sistem ATP atau PC fosfagen. Sistem ATP PC fosfagen, energi cepat tanpa oksigen dari ATP dan fosfakreatin di otot, durasi yaitu 0 sampai dengan 10 detik. Contoh dari sistem ATP PC fosfagen adalah seperti sprint, angkat beban maksimal. Pokoknya olahraga dengan durasi yang singkat. Yang kedua yaitu sistem glikolisis anaerobik atau asam laktat. Energi tanpa oksigen dari pemecahan glikogen menghasilkan asam laktat. Yang ketiga yaitu sistem aerobik oksidatif. Energi menggunakan oksigen dari karbohidrat dan lemak. Durasinya biasanya lebih dari 3 menit. Untuk contohnya yaitu lari jarak jauh, bersepeda, dan senam. Lanjut kepada materi kelompok 2 yaitu tentang komponen-komponen olahraga kebugaran. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Yang kedua yaitu daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk menahan beban dalam melakukan olahraga. Selanjutnya yaitu daya otot, kecepatan, kelenturan, flexibility, kelincahan, agility. Yang ketujuh yaitu koordinasi atau coordination. Yang ke-8 yaitu keseimbangan atau balance. Yang ke-9 ketepatan, akurasi. Yang ke-10 yaitu reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu faktor usia. Seiring bertambahnya usia kita, maka semakin lemah fisik dari seseorang untuk melakukan kebugaran jasmani. Yang kedua yaitu genetik atau keturunan. Genetik yang memiliki riwayat penyakit seperti asma atau penyakit pernapasan cenderung memiliki kemampuan fisik yang lebih lemah dalam kebugaran jasmani. Yang selanjutnya yaitu jenis kelamin. Pada dasarnya laki-laki memiliki kemampuan tubuh yang lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Jadi laki-laki lebih memiliki kebugaran jasmani yang lebih baik dibandingkan perempuan. Yang keempat yaitu pola makan atau nutrisi. Nutrisi yang baik atau makanan yang sehat mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Yang kelima yaitu aktivitas fisik dan olahraga. Semakin sering kita melakukan aktivitas fisik dan olahraga, maka semakin bugar pula kebugaran jasmani yang kita dapatkan, berbeda dengan yang jarang olahraga atau bahkan sama sekali tidak pernah melakukan olahraga. Yang keenam yaitu istirahat dan kualitas tidur yang cukup. Istirahat dan kualitas tidur yang cukup sangat penting dalam meningkatkan kebugaran jasmani. Jika kita tidak memiliki istirahat yang cukup dan kualitas tidur yang cukup, maka akan merusak tubuh dan kebugaran jasmani kita akan semakin menurun. Yang ketujuh yaitu kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan sangat berperan penting dalam kebugaran jasmani. Orang yang sehat secara jasmani dan rohani cenderung memiliki kebugaran jasmani yang lebih baik dibandingkan orang yang memiliki kondisi kesehatan yang tidak baik. Yang selanjutnya pada bab 3 yaitu jenis olahraga berdasarkan tingkat usia. Yang pertama yaitu pada anak-anak usia 4 sampai dengan 12 tahun, olahraga yang cocok untuk mereka adalah bermain di luar ruangan seperti berlari, lompat tali, petak umpet, dan berenang, bersepeda dan bermain bola, dan olahraga modifikasi lainnya. Yang kedua yaitu remaja 13 sampai dengan 18 tahun, olahraga kardio seperti berlari, bersepeda, dan berenang.
latihan kekuatan dengan beban ringan atau berat badan sendiri, dan olahraga rekreasi seperti mendaki gunung dan hiking. Yang ketiga yaitu dewasa muda 19 sampai dengan 35 tahun. Latihan HIIT, High Intensity Interval Training, latihan beban olahraga kelompok crossfit, kelas kebugaran, jogging, bersepeda, santai, dan berenang. Selanjutnya yaitu dewasa menengah dari usia 36 tahun sampai dengan 55 tahun. Olahraga yang cocok untuk mereka yaitu seperti olahraga bersepeda, yoga, pilates, latihan aerobik ringan seperti jalan cepat, berenang, olahraga rekreasi seperti tenis, golf, jogging ringan, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu lansia 56 tahun ke atas. Pada usia lansia, kesehatan fisik seseorang semakin menurun dan olahraga yang harus dilakukan juga semakin intensitasnya semakin ringan. Contoh yang cocok untuk lansia yang berumur 56 tahun ke atas seperti jalan kaki, latihan kekuatan ringan, beban ringan, resistance band atau tai chi, yoga, berenang atau berenang. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip olahraga kebugaran. Yang pertama yaitu prinsip overload atau beban lebih. Memberikan beban latihan yang kuat lebih berat dari aktivitas sehari-hari agar tubuh mengalami peningkatan kemampuan. Yang kedua yaitu prinsip konsistensi, regularitas latihan. Melakukan latihan secara rutin dan teratur minimal 3-4 kali dalam seminggu agar kebugaran tubuh dapat terjaga dan meningkat. Yang ketiga yaitu prinsip progresif. Pembebanan latihan harus dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan tubuh agar tidak terjadi cedera. Yang keempat yaitu prinsip individualitas. Setiap individu memiliki kondisi fisik dan respons tubuh yang berbeda-beda terhadap latihan sehingga program latihan harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya yaitu prinsip reversibilitas atau kembali ke asal. Kebugaran yang telah dicapai akan menurun jika latihan dihentikan atau tidak dilakukan secara teratur. Yang keenam yaitu prinsip adaptasi. Tubuh akan menyesuaikan diri terhadap peningkatan beban latihan sehingga terjadi peningkatan kebugaran. Yang ketujuh yaitu prinsip variasi. Mengganti jenis latihan atau intensitas secara berkala untuk menghindari kejenuhan dan meningkatkan efektivitas latihan. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir yaitu training zone. Training zone adalah rentang intensitas latihan yang diukur biasanya berdasarkan presentasi detak jantung maksimal max HR yang menunjukkan seberapa keras tubuh bekerja selama dan menyesuaikan intensitas latihan agar sesuai dengan tujuan, kebugaran dan kondisi fisik individu. Untuk cara menghitung zona latihan yaitu menggunakan metode sederhana. Menghitung max HR adalah dengan rumus max HR sama dengan 220 dikurang usia. 5 zona latihan berdasarkan detak jantung. Yang pertama yaitu zona 1, 50 sampai dengan 60%. Intensitasnya itu sangat ringan. Manfaatnya ya sebagai pemanasan, pembakaran lemak. Yang kedua zona 2, 60 sampai dengan 70%. Intensitas ringan yaitu manfaatnya meningkatkan daya tahan aerobik. Zona 3, 70 sampai dengan 80% sama dengan intensitasnya sedang. Manfaatnya yaitu meningkatkan kapasitas aerobik. Zona keempat 80 sampai dengan 90% itu intensitas berat, meningkatkan kekuatan dan kecepatan. Zona 5 atau zona yang terakhir yaitu 90 sampai dengan 100% itu intensitasnya maksimal. Manfaat utamanya yaitu meningkatkan kecepatan maksimal. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.